Alasan kenapa Anda tidak perlu membawa ferrocium rod dalam survival kit. Good tip on getting fire started with a ferro rod. That's why my ferro rod looks like this. A lot of people make the mistake of thinking that they know how to start a fire with a ferro rod because one time they lit some paper and dryer lint on fire sitting around with their buddies in a 70-degree house with bone dry material. If that's you, you should never ever carry a ferro rod because it's just going to give you a false sense of security and you get in a real situation and you're going to die. So don't do that. Don't mistake my advice either for professional advice because not a professional, but that's the point. All our material, we're not using dryer lint or anything like that, just materials that are outside in the freezing wet cold, but let's just get right to the trick. Oke, secara garis besar, menurut video tadi, ferrocium rod itu tidak berguna dan sebenarnya tidak perlu dibawa karena menggunakannya itu sulit dan juga jika kita berada di situasi real life ataupun kondisi di antara hidup dan mati, kita berpacu dengan waktu dan lebih baik membawa sesuatu yang lebih efisien seperti korek api. Apalagi jika digunakan untuk kalangan awam. Apakah itu benar? Tentu saja saya mencoba untuk mengambil jalan tengahnya, karena hal-hal yang disebutkan di video itu juga ada benarnya. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya kurang setuju, terutama tentang ajakan jangan pernah membawa ferrocium rod. Untuk mengujinya, kita akan mencoba menyalakan api dengan ferrocium rod dan juga kita akan coba menyalakan api tanpa ferrocium rod. Dan pertama kita akan menyalakan api menggunakan ferrocium rod. Oke, kita mulai dari mengumpulkan material dan membentuk material ini setipis mungkin. Perlu kalian ingat, ferrocium rod menghasilkan spark atau percikan bunga api dan bukan direct flame atau api langsung. Dan yang kita butuhkan adalah menangkap percikannya, yang artinya semakin tipis dan halus maka semakin mudah terbakar. Dan kita akan buat beberapa feather stick untuk menangkap spark tersebut. Seperti biasa, siapkan juga kindling untuk membuat api yang stabil. Kindling adalah ranting kecil seperti ini. Dengan sistem tumpukan dari kecil ke besar, kita bisa membuat api yang stabil. Oke, mari kita coba menyalakan feather stick kita dengan menggunakan ferrocium rod ini. Oke, kita lanjut tentang ferrocium rod dalam survival kit itu tidak berguna. Sebenarnya memang ini sangat menarik karena bukan berarti karena saya punya dan bisa menggunakan ferrocium rod, saya menggunakan ferrocium rod setiap menyalakan api. Dan memang sebenarnya saya lebih sering menggunakan korek instan seperti korek gas maupun korek kayu dibandingkan ferrocium rod. Dan juga jika kita melihat dari sudut pandang orang awam yang bahkan tidak pernah melihat wujud dari ferrocium rod ini, bisa kalian bayangkan jika kalian adalah orang awam yang belum pernah melihat ferrocium rod dan ketika terjadi kecelakaan, contohlah kalian terdampar di sebuah pulau atau di hutan hujan dan survival kit untuk menyalakan api hanya ada ferrocium rod ini. Nah, pertanyaannya nih, bisakah kalian menyalakannya di saat kalian butuh dalam keadaan darurat? Kemudian, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menyalakan api menggunakan ferrocium rod? Bagaimana jika hujan? Waktu yang saya butuhkan untuk mengumpulkan material dan menyalakan api dengan ferrocium rod itu kira-kira sekitar 10 menit. Dan video ini sudah saya potong untuk mempersingkat waktu. Itu pun saya memang sudah punya pengalaman menyalakan api dengan ferrocium rod sebelumnya. Dan juga saya didukung dengan alat seperti gergaji dan pisau yang baik. Kemudian saya mendapatkan material yang keringnya baik. Bagaimana kalau saya dihadapkan dengan iklim hujan, kayu basah, dan tanpa support dari alat-alat seperti pisau dan gergaji? Pastinya ini akan lebih sulit. Jadi poin pada video di awal tadi tentang ferrocium rod itu sulit digunakan itu memang benar adanya, terutama untuk orang awam, sehingga tidak efisien ketika kita berada di kondisi survival dan berpacu dengan waktu. Maka kita pasti ingin mengurangi gerakan yang tidak perlu untuk membuat api. Sebelum ke kesimpulan, dan ini jika kita coba menyalakan api dengan korek gas. Untuk korek gas sendiri bisa dibilang pengembangan dari ferrocium rod, dimana jika kita bongkar di dalamnya ada mini ferrocium rod
dan ketika percikannya bertemu dengan gas, maka api menyala. Sehingga jika ferrocium rod hanya menghasilkan spark, maka korek gas itu menghasilkan api langsung. Begitu pula dengan korek kayu. Dan berbeda dengan ferrocium rod yang jika kita gesekkan maka hanya menghasilkan percikan api. Jadi tentunya memang lebih efisien menggunakan korek gas atau korek kayu dibandingkan menggunakan ferrocium rod. Oke, dan kita menuju ke kesimpulan. Kesimpulan saya memang benar bahwa ferrocium rod itu kurang efisien dan juga sulit digunakan. Tapi apakah benar karena alasan itu kalian tidak usah membawa ferrocium rod? Kalau menurut pandangan saya sendiri itu tidak benar. Kita kembali ke perkataan Bustukerman Bang Les Hidin, yaitu unit backup system for backup system. Selain ferrocium rod, apa salahnya kita menambahkan korek kayu, apalagi jika punya korek kayu yang waterproof, kemudian korek gas. Jadinya kita punya backup untuk backup yang lain. Lagian ukurannya yang ringan dan mini, sehingga tidak akan membebani bawaan kalian. Dan teknik-teknik menyalakan api lain seperti bow drill dan juga teknik yang lainnya rata-rata memanfaatkan gesekan untuk mendapatkan bara api. Dan tentunya metode-metode itu akan sulit jika terjadi hujan dan kalian tidak sempat menyelamatkan tinder maupun kayu kering. Dan tentunya perlu kalian ingat, di dalam situasi survival, setiap energi yang terbuang, sistem tubuh akan memberi sinyal untuk mengisi ulang. Yang artinya, semakin banyak gerakan yang kalian buat, maka kalian akan cepat lapar dan juga kehabisan energi. Jadinya benda-benda instan seperti korek gas maupun korek kayu akan lebih fungsional, dan benda-benda seperti ferrocium rod itu sebuah backup. Kecuali kalian menyimpan tinder dalam survival kit seperti kapas yang sudah dibubuhi vaselin maupun menggunakan fatwood. Walaupun begitu, saya akan tetap membawa dan menggunakan ferrocium rod saya. Dikarenakan semakin banyak cara yang dikuasai, maka semakin baik. Sehingga ketika kita berada di situasi survival, maka kita punya lebih banyak peluang. Begitu pula dengan mempelajari teknik seperti bow drill dan juga teknik lainnya. Sehingga saya punya backup system untuk backup system, atau kita biasa menyebutnya sebagai rencana cadangan. Jadi kira-kira seperti ini kesimpulan saya untuk pembahasan ferrocium rod tidak berguna. Dan di sini saya hanya mencoba melihat dari perspektif rasional dan juga logika. Jika ada yang ingin kalian tambahkan atau kalian ingin koreksi, kalian bisa lampirkan di kolom komentar. Dan juga mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan lainnya.